Kami haturkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Selamat datang di Dusun Kandasan Desa Bangi, Kecamatan Sanggoledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat pada Presiden Republik Indonesia beserta rombongan untuk berkenan meninjau pameran.
Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Selanjutnya dimohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk dapat menyapa dengan 4 Polda perwakilan yang dihadiri oleh Gubernur dan Forkopimda. Dalam layar nampak Polda Sulawesi Selatan, Polda Jawa Timur, Polda NTB, dan Polda Bengkulu. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya lihat di situ ada Polda Bengkulu ya. Polda Bengkulu, kemudian Polda mana lagi tuh? Banten. Ini semua yang hadir ya. Ya, silakan Polda Bengkulu. Terima kasih Presiden. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Pada saat ini kami bersama dengan Gubernur Bengkulu, Forkopimda, dan para kelompok tani berada langsung di lokasi panen raya jagung dengan luas lahan 10 hektar yang merupakan lahan binaan Polsek Sukaraja, tepatnya di Desa Riak Siabun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Dalam kesempatan ini, kami laporkan capaian program ketahanan pangan penanaman jagung Provinsi Bengkulu tahun 2025. Pada kuartal pertama, luas lahan yang telah ditanami jagung seluas 987 hektar dan total hasil panen 2.467 ton jagung. Alhamdulillah, pada kuartal kedua, luas lahan yang telah ditanami jagung meningkat menjadi 1.328 hektar dan total hasil panen mencapai 3.320 ton jagung. Guna meningkatkan program ketahanan pangan ini, kami laporkan juga terobosan kreatif Polda Bengkulu. Yang pertama adalah program 1 desa 1 hektar. Dari total 1.513 desa yang ada di Provinsi Bengkulu, program ini akan menciptakan lapangan kerja baru dengan merekrut 2 orang setiap desa yang akan berperan dari awal proses tanam hingga panen. Kami juga bekerjasama dengan pihak ketiga yang akan memberikan pelatihan kepada calon pekerja dan memenuhi seluruh kebutuhan pupuk dan pestisida dalam proses penanaman di setiap desa, termasuk menyerap seluruh hasil panen sehingga para petani tidak takut lagi hasil panen tidak terjual. Program yang kedua yaitu pembenihan bibit jagung varietas unggul yang kami namakan sesuai kesepakatan kami dengan Bapak Gubernur adalah namanya Supra 1 Bayangkara Merah Putih. Sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 6 Mei 2025, telah dilaksanakan pembenihan varietas unggul di Kabupaten Kepahyang. Varietas ini lahir melalui teknik persilangan antara bibit jantan dari Kabupaten Rejang Lebong yang mempunyai keunggulan berupa kualitas yang bagus dan tahan terhadap penyakit, dan bibit betina dari Kabupaten Kepahyang yang punya keunggulan produktivitas tinggi dan genetik yang unggul. Kedua bibit ini merupakan bibit jagung unggulan dari Provinsi Bengkulu yang sudah diakui secara nasional dan terdaftar dalam SK Menteri Pertanian tahun 2013. Dari persilangan tersebut dihasilkan bibit yang memiliki keunggulan, yaitu tahan terhadap penyakit bulai, penyakit karat daun, dan hawar daun. Kemudian adaptasi terhadap lingkungan cukup bagus, dan tangkai tanaman jagung lebih kokoh. Dan produksi tinggi dengan mencapai hasil sekitar 11-12 ton per hektar. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden. Kami seluruh Forkopimda Provinsi Bengkulu siap terus mendukung program swasembada pangan Bapak Presiden demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Polda Bengkulu. Kemudian Polda Sulawesi Selatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Presiden Republik Indonesia dari Desa Bontomanai, Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kami bersama unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan untuk ketahanan pangan Polri melalui pemanfaatan lahan produktif. Polda Sulawesi Selatan melakukan terobosan kreatif, yaitu dengan program satu desa minimal 1 hektar. Dan sampai saat ini, Polda Sulawesi Selatan telah memiliki lahan jagung binaan seluas 3.602 hektar dengan melibatkan polisi penggerak sebanyak 2.960 personil dan juga melibatkan 15.245 petani jagung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, didapatkan data bahwa pada panen jagung kuartal keempat tahun 2024 sebesar 894.667 ton. Sedangkan pada kuartal pertama tahun 2025 sebesar 1.187.882 ton. Artinya ada peningkatan 33%, sehingga ini menandakan bahwa pendapatan rakyat, dalam hal ini petani jagung meningkat, dan tentunya juga kesejahteraan dan kualitas hidup petani jagung di Provinsi Sulawesi Selatan ini meningkat. Untuk menjadi bagian dalam menerobos kesulitan-kesulitan dalam gudang, Polri melalui Polda Sulawesi Selatan pada saat ini sedang membangun 2 gudang. 1 gudang di Kabupaten Bone dan 1 gudang di Kabupaten Bantaeng, di mana masing-masing gudang tersebut dapat menampung 1.000 ton hasil panen jagung dari masyarakat. Dan insya Allah bulan September dan Oktober gudang ini telah selesai dan dapat dimanfaatkan oleh Bulog Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, untuk penyerapan daripada hasil panen masyarakat diserap oleh Bulog dan juga pihak swasta, dalam hal ini PT Carun Pokpan dan juga PT Japa. Dan diinformasikan kepada Bapak Presiden, pada saat ini PT Carun Pokpan sedang membangun 1 pabrik pakan ternak di Kabupaten Maros. Pada kesempatan ini, Bapak Baso Salim akan menjelaskan pembangunan pabrik ternak tersebut di Kabupaten Maros. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon izin Pak menjelaskan sedikit terkait dengan proyek baru kami di Carun Pokpan Indonesia Maros. Kami Carun Pokpan Indonesia Maros berdiri di lahan 18 hektar, tepatnya di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di mana kami akan berpotensi memaksimalkan penyerapan jagung dari petani di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Adapun desain yang digunakan menggunakan teknologi mutakhir dan juga memiliki tujuan untuk meminimalisir kontaminasi, meningkatkan kualitas pakan, dan juga meningkatkan produktivitas hasil produksi pakan. Kapasitas produksi yang akan dibangun adalah 600.000 ton per tahun dengan dryer atau pengeringnya 2.000 ton per hari, dan juga kami memiliki kapasitas silo penyimpanan jagung sebesar 52.000 ton. Saat ini proyeknya sedang berlangsung, Pak Presiden izin, dan rencana di Desember 2025 satu line produksi akan bisa berjalan dan 3 sisa lainnya akan bisa berjalan di Februari 2026. Manfaat keberadaan kami, yang pertama bagi petani kita akan memaksimalkan penyerapan jagung yang akan meningkatkan kesejahteraan dari petani di Sulawesi Selatan. Dan kedua, hasil dari jagung tersebut akan diolah menjadi pakan yang akan dikirim ke wilayah
Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, di mana akan berdampak pada kesejahteraan peternak di seluruh wilayah tersebut. Demikian Pak Presiden, mohon izin dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Kapolda. Kembali. Bapak Presiden yang terhormat, kami dari Polda Sulawesi Selatan memiliki 1.711 kelompok tani binaan. Yang tentunya pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya meneruskan harapan dari para kelompok petani. Pada saat ini, kelompok petani masih membutuhkan alat pengering jagung dan juga alat pemipil jagung, di mana diharapkan dengan dua alat ini akan dapat meningkatkan produksi dan juga akan dapat meningkatkan pendapatan dari petani itu sendiri. Besar harapan melalui Bapak Presiden, kedua mesin tersebut dapat dipenuhi sehingga betul-betul dengan mesin tersebut produktivitas tanaman jagung di Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkat. Dan tentunya kami Polda Sulawesi Selatan akan terus mensukseskan program swasembada pangan melalui menanam jagung di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian Bapak Presiden yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Polda Sulawesi Selatan. Baik, kita sudah siapkan. Saya kira tinggal beberapa saat kita akan turunkan alat-alat. Terima kasih Bapak Presiden. Alat-alat yang diperlukan ya untuk semua daerah-daerah produsen jagung akan kita turunkan dalam waktu yang semampu kita. Saya kira dalam waktu cepat ya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian Polda NTB. Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan seluruh kementerian lembaga yang mendampingi Presiden. Pada hari ini kita melaksanakan hajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui upaya kita dalam melaksanakan ketahanan pangan, dan ini akan menjadi ibadah bagi kita semua. Bapak Presiden Republik Indonesia, kami beserta Forkopimda juga hadir di sini melaporkan bahwa panen jagung di wilayah Nusa Tenggara Barat sangat melimpah. Untuk kuartal kedua ini, 1 dan 2, saat ini ada 101.778.660 ton. Ini penanaman untuk sekali tanam dalam 1 tahun. Seandainya Pak Menteri Pertanian kemarin sempat menjanjikan untuk pengadaan pompa air, ini bisa hasilnya 2 kali panen, sehingga bisa mencapai 3.500.000 ton jagung yang akan kita bisa produksi. Dan selain itu juga warga NTB sangat merespon apa yang menjadi program Pak Prabowo, karena selama pemilihan Bapak menjadi calon presiden sampai terakhir tetap NTB memenangkan Bapak sebagai calon presiden. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Presiden, ada satu permasalahan yang ada di NTB. Karena hasil jagung melimpah, tapi daya tampung Bulog itu terbatas, yaitu
sekitar 578.780 ton. Jadi masih ada 1.199.960 itu yang belum jelas. Ini akan ditampung di mana. Untuk itu mohon perhatian pada Bapak Presiden untuk bisa membantu kami di NTB untuk mengadakan pembangunan gedung-gedung penyimpanan jagung. Tapi alhamdulillah Bapak Presiden, Bapak Kapolri kami telah mengambil kebijakan untuk membangun 3 gudang yang berlokasi di Kecamatan Moyo, kemudian Kecamatan Lape, dan Kecamatan Tarano, yang kapasitasnya bisa menampung 3.000 ton jagung. Kemudian mungkin dalam 120 hari ini kita dapat gunakan gudang-gudang tersebut untuk penampungan jagung. Sebelum kami tutup, mohon izin kepada Bapak Presiden dari pimpinan wilayah Bulog Provinsi NTB dan Bupati Sumbawa akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pergudangan dan rencana ekspor. Kami persilakan Pak Bulog. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan sama-sama kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Mohon izin Bapak Presiden, saya Sri Muniati, pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil NTB. Mohon izin sebelumnya, sedikit kami sampaikan realisasi serapan gabah beras PSO Kanwil NTB sampai dengan tanggal 4 Juni 2025 adalah sebanyak 157.000 ton setara beras atau 90% dari target. Sedangkan realisasi serapan jagung pipilan kering NTB selama 1,5 bulan terakhir ini telah tercapai sebanyak 16.000 ton atau sekitar 20% dari target. Untuk itu kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga jajarannya di NTB termasuk petugas penyuluh lapangan, Babinsa, dan Babin Kaptibmas selaku penggerak ketahanan pangan. Kami sampaikan Bapak bahwa berkenaan dengan kebutuhan gudang, jumlah kapasitas gudang yang dikuasai oleh Kanwil NTB sampai dengan saat ini sekitar 257.982 ton. Dan untuk mencapai sisa target tentu kami masih membutuhkan tambahan gudang lagi yang cukup banyak, sekitar 100.000 ton. Karena itu dengan adanya tambahan 3 unit gudang ketahanan pangan dari Polri sebanyak total kapasitas 3.000 ton di Kabupaten Sumbawa, hal ini tentu sangat membantu kelancaran tugas kami dalam melakukan serapan. Kami sekali lagi sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda NTB, Kapolres Sumbawa, juga tak lupa Bapak Gubernur dan Bupati Sumbawa atas dukungannya. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas mencapai target hingga akhir, di mana sampai dengan sekarang kami telah bekerja sama dengan petani jagung atau kelompok tani sebanyak lebih kurang 790 kelompok tani di seluruh NTB dan tentu ini akan terus bertambah. Terima kasih, kami doakan semoga pembangunan gudang berjalan dengan lancar dan serapan jagung akan lebih banyak lagi. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Kepala TNI, Kapolri, Menteri Pertanian yang kami banggakan, alhamdulillah kami sampaikan, saya Bupati Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mewakili Bapak Gubernur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saat ini kami mendapat kepercayaan untuk mengekspor jagung dari Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa untuk tahap pertama tanggal 17 bulan Juni 2025 ini sebesar 6.000 ton dari kuota yang diberikan kepada kami sebesar 20.000 ton. Kami informasikan bahwa produksi jagung secara normal dan padi di Nusa Tenggara Barat
secara normal saja jagung sekitar 1,7 juta ton dan padi secara normal 1,6 juta ton. Daya tampung Bulog di gudang dan mitra Bulog sebesar kurang lebih 500.000 ton. Masih kekurangan tempat gudang dari jagung dan beras atau gabah sekitar 2.200 ton. Cukup besar kekurangan kami sehingga kalau seandainya sirkulasi normal antara pengangkutan ke tempat pabrik maupun ekspor berjalan normal, maka kekurangan gudang bisa ditekan menjadi 500.000 ton. Karena itu kami sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat. Saya sebagai Bupati Sumbawa yang menjadi pusat ekspor tahun ini di Nusa Tenggara Barat, kami menyediakan lahan di sekitar Pelabuhan Badas, Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Sumbawa. Lahan kami sudah siapkan sesuai dengan kebutuhan gudang. Kami menyediakan lahan secukupnya. Untuk itu, selain itu juga kami terima kasih pada Menteri Pertanian yang sudah melakukan panen perdana 2 bulan yang lalu di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kami juga mendapat kepercayaan untuk diberikan bantuan mesin sebanyak 500 mesin untuk meningkatkan produksi pertanian. Mudah-mudahan kami bisa direalisasikan dan termasuk gudang yang kami butuhkan sekali untuk NTB saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Presiden, kami berdoa untuk Bapak agar selalu sehat untuk bisa memimpin kami di kemudian hari. Selanjutnya kami mohon arahan serta petunjuk dari Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Kapolda NTB, pimpinan wilayah Bulog dan Bupati Sumbawa ya, Bupati. Terima kasih atas tadi yang disampaikan. Memang dalam waktu dekat kita akan membangun gudang-gudang, pertama gudang-gudang improvisasi, ya mungkin yang bisa menampung tidak terlalu banyak, mungkin 40-50 ton. Itu nanti kita harapkan bisa di titik-titik produksi beras dan jagung. Selain tentunya rencana-rencana yang lebih permanen, lebih besar dari Polda dan sebagainya. Kemudian pemerintah juga kita akan gelar 80.000 koperasi tahun ini dan kita juga akan membangun di tiap desa satu gudang, 80.000 gudang akan kita bangun tahun ini juga. Jadi saya kira masalah gudang akan kita atasi bersama. Juga yang sedang dibangun oleh Kementerian Pertahanan saya kira juga 25.000 gudang ya, gudang buatan, gudang improvisasi. Ya jadi kita optimis kita bisa nanti mengamankan dan menampung semua produksi, tapi yang jelas peningkatan produksi ini sangat membanggakan dan sangat strategis untuk negara kita. Kemudian kita akan nanti mengatur sama Menteri Pertanian, pokoknya jangan khawatir apa yang diproduksi akan kita serap dan akan kita manfaatkan untuk kepentingan bangsa dan bahkan untuk ekspor. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kemudian yang terakhir, Polda Kalimantan Timur ya? Oh, Jawa Timur. Polda Jawa Timur. Silakan, Polda Jawa Timur. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat dan kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, dan seluruh hadirin,
Perlu kami laporkan Bapak Presiden, saat ini kami berada di Desa Sumber Bening, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Hadir di sini bersama Forkominda serta semua stakeholder yang akan mengikuti kegiatan panen raya dan dialog interaktif ini. Perlu kami laporkan Bapak Presiden bahwa secara khusus Polda Jatim mendapatkan target lahan dari Kementerian Pertanian sebesar 18.956 hektar. Adapun lahan yang sudah terkumpul sebesar 16.174 hektar. Dan ini akan terus bertambah sesuai dengan target, dengan pelibatan 5.739 personil Polri sebagai penggerak program ketahanan pangan di wilayah Polda Jawa Timur. Saat ini panen di Jawa Timur melimpah. Penyerapan hasil panen sangat bagus dan harga sudah sesuai dengan harga transaksi pasar. Dengan artian perekonomian di Jawa Timur menjadi meningkat dengan total estimasi keseluruhan panen kurang lebih 101.761 ton, serta hasil panen diserap oleh beberapa perusahaan, diantaranya Bulog, PT Java Kompit, dan PT Syngenta. Upaya unggulan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur antara lain, kami sudah bekerja sama dengan Civitas Academy, Universitas Surabaya, Fakultas Ketahanan Pangan yang mungkin satu-satunya dan pertama di Indonesia di dalam melakukan program berupa pembuatan klinik tani sirkular milenial Semeru atau kita sebut KTSM Semeru sebagai wadah edukasi dan diskusi serta melaksanakan action plan langsung di dalam menyelesaikan permasalahan pertanian yang melibatkan anggota Polri, pihak UNESA, masyarakat, dan generasi milenial. Generasi milenial dalam hari ini adalah adik-adik kita dari SMK dan SMA. Kemudian untuk realisasinya kita bikin sentra yaitu Sekolah Nasional Tangguh Ketahanan Pangan Rakyat yang pilot projectnya berada di Lamongan untuk memberikan ekstrakurikuler pertanian dan peternakan kepada siswa SMK SMA secara aplikatif. Keunggulan lain di dalam pembibitan yang kami miliki, produk hasil pengembangan Polri berupa benih jagung hibrida yang kami beri merek Bayangkara yang merupakan varietas TKS 234 yang memiliki kelebihan tahan penyakit dan hasil panen optimal dengan hasil produksi kurang lebih 10 sampai 12 ton per hektar. Dan pemasaran melalui CV Lang Buana ke koperasi di Kabupaten Blitar. Dan kemudian Brimob Pertanian Polda Jatim sejumlah 120 personel dan kemitraan bersama Kabupaten Wonolestari sejumlah 66 petani yang secara proaktif mengelola lahan tidur milik perhutani yang dikerjasamakan dengan kami di daerah Kabupaten Madiun seluas 28 hektar yang menghasilkan panen sebesar 174 ton hasilnya dibeli oleh Bulog Jatim. Dalam proses pembangunan gedung ketahanan pangan Polda Jatim yang berlokasi di tanah milik Polri, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, saat ini sudah selesai penimbunan dan selanjutnya sudah dilaksanakan groundbreaking dan ditargetkan pembangunan kurang lebih 90 hari kalender gedung ini insya Allah dapat segera beroperasi. Saat ini kami bekerja juga dengan PT Java Kompit untuk penyerapan panen jagung yang rencananya akan menyerap hasil panen sebesar kurang lebih 30.000 sampai 60.000 ton per bulan. Dan sekarang masih dalam proses pembangunan karena pabrik ini adalah pabrik pakan terbesar se-Asia Tenggara yang di lokasinya ada di Lamongan. Demikian Bapak Presiden yang kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan. Terima kasih. Terima kasih Kapolda. Itu saya lihat ada Wagub ya di situ ya. Wagub ya. Pak Emil. Terima kasih Wagub. Siap Pak Presiden, siap. Terima kasih dukungannya Pak Presiden. Terima kasih semuanya, semua unsur. Sinergitas saudara-saudara saya kira sudah menunjukkan hasil-hasil yang nyata. Jadi sekali lagi saya sampaikan penghargaan dan apresiasi ya atas prestasi yang sudah dicapai. Dan saya kira tadi masalah-masalah yang disampaikan adalah sudah dicatat dan ini masalah saya kira yang akan kita atasi sebentar lagi. Baik, saya kira itu dari saya sekali lagi semuanya yang mengikuti melalui Vicon ya.
terima kasih penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian dan jajaran saudara. Sampaikan salam hormat saya. Apa yang kita lakukan ini adalah suatu gerakan besar, momentum besar, kebangkitan bangsa kita, transformasi bangsa kita. Ya, kita harus tingkatkan kesejahteraan para petani kita. Kita harus perkuat cadangan pangan kita. Kita harus hilangkan kelaparan dari seluruh bangsa kita. Saya yakin ini akan tercapai dalam waktu dekat. Sebentar lagi kita gelar 80.000 koperasi desa, di mana semua desa akan punya gudang, semua desa akan punya ruangan pendingin, cold storage, semua desa akan punya truk kendaraan sehingga hasil panen akan cepat ke pasar dan sebagainya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas semua usaha, inovasi, kreativitas saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat berbakti kepada negara, bangsa, dan rakyat kita yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog interaktif bersama Presiden Republik Indonesia telah selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan menuju lokasi panen raya didampingi oleh Menteri Pertanian dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya berkenan Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Pertanian dan Kepala Republik Indonesia untuk menaiki Al Sintan jenis Corn Harvester
Selanjutnya nanti penggunaan alsintan akan dipandu oleh operator. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jagung yang saat ini dipanen ditanam di lahan TNI AU di wilayah Lanut Hari Hadi Sumantri. Ini merupakan wujud sinergisitas TNI Polri. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk panen raya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Baik Bapak Presiden yang kami hormati, dapat kita lihat hasil dari panen jagung dengan menggunakan alat pertanian yang modern. Jagung yang baru saja dipanen langsung menghasilkan jagung pipil yang siap dimanfaatkan.
Ini Bang. Oke. Cik Cik lagi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Kamis tanggal 5 Juni 2025, saya berangkatkan ekspor perdana jagung sebanyak 1.200 ton ke Malaysia. Terima kasih. Iya, dengan demikian ekspor perdana jagung telah resmi diberangkatkan oleh Presiden Republik Indonesia. Ya, petugas Bea Cukai telah mencetak ekspor jagung bertujuan untuk meningkatkan devisa negara, pendapatan petani melalui harga yang kompetitif, mengurangi surplus produksi dengan yang berlebihan di dalam negeri, mendorong petani lokal untuk meningkatkan hasil panen. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam.
Namun, tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.